bermanfaat, anak yang soleh. Faman dzafara bihi sa'idah wa man fatahu khasar. Siapa orang mendapatkan ilmu dan amal, maka sa'idah, orang itu berbahagia, orang itu beruntung. Wa man fatahu, siapa yang tidak dapat amal, tidak ada ilmu, atau ada ilmu tidak ada amal, khasar, rugi orang. Hidup 1000 tahun pun rugi. Walamma dzukira indahu sallallahu alaihi wasallam rajulani ahaduhuma abidun wal akharu alimun. Walamma dzukira, suatu saat disebutkan, diceritakan, indahu, di samping di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rajulani, diceritakan ada 2 laki-laki pada Nabi. Ahaduhuma abidun, ada 2 orang diceritakan, satu ahli ibadah, wal akharu alimun, yang kedua orang alim. Nabi menilai apa? Qala fadlul alimi alal abidi ka fadli ala adnakum. Nabi membandingkan antara orang alim dan orang abidnya. Abid ahli ibadah, ahli tahajud, ahli zikir, tentu saja juga sudah ada ilmu, tapi tidak alim. Ilmu cukup untuk dia ibadah. Ada orang yang alim. Nabi disebutkan 2 orang ini, ya Nabi, ini orang alim, ini abid. Nabi mengatakan fadlul alimi alal abidi, keutamaan orang berilmu, orang alim dibanding alal abidi, ngalahkan orang yang ahli ibadah, ahli puasa, ahli tahajud tapi bukan alim. Kafadli, seperti bandingannya keutamaanku saya, ala adnakum, dibanding kamu golongan yang terendah di antara kalian. Jauh sekali bandingannya orang alim dengan orang ahli ibadah. Yang tidak alim bukan dengan orang bodoh, ya, ahli ibadah. Ahli ibadah tentu harus ada ilmu, tapi tidak alim. Alim dengan abid itu, kata Nabi, bandingannya seperti aku dan orang kalian yang paling rendah. Bukan Nabi sombong, bukan. Nabi menjelaskan supaya mudah difahami betapa tingginya derajat Nabi, betapa rendahnya di antara kita. Itu seperti itu tingkatannya, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang lain Nabi mengatakan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Talabul ilmi, mencari ilmu, fardhatun, itu wajib, fardu, ala kulli muslimin, bagi semua orang Islam, wa muslimatin, dan Islam perempuan, laki perempuan semua wajib mencari ilmu, ya, wajib hukum. Ilmu apa? Tentu yang pertama itu ilmul hal, ilmu yang dipakai setiap hari. Kamu setiap hari harus sholat, kamu harus tahu ilmunya. Kalau kamu kaya, kamu mau berdagang, harus tahu ilmunya, halal haramnya. Kamu wajib zakat, harus tahu ilmunya, ya. Hukumnya wajib, ya. Ilmul hal, ilmu yang untuk dia lakukan sehari-hari, ya, itu wajib. Wa talibul ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-hut fil bahri. Wa talibul ilmi, adapun orang yang mencari ilmu, yastaghfiru, memohonkan ampun, lahu, kepada dia, kullu syai'in, semua makhluk, hatta al-hut, sampai ikan, fil bahri, di dalam laut. Ini orang yang ngaji, ya, ngaji ini didoakan dapat ampunan Allah oleh seluruh makhluk yang ada di muka bumi, sampai ikan yang ada di dalam lautan. Ikan di dalam lautan itu ikut mendoakan. Ikan di dalam lautan, berapa banyaknya ikan di lautan? Tidak terkira. Berapa miliar makhluk di dalam air. Maksudnya bukan berarti ikan tidak boleh dimakan. Memang ulama dahulu ini ada yang sampai nggak mau makan ikan. Karena apa? Karena ikan ikut mendoakan. Nah, teks hadis ini saya akan mengatakan orang alim, orang ngaji itu didoakan oleh semua makhluk sampai ikan di laut. Sehingga sebagian orang, tapi ini tidak ada dalilnya. Sebagian orang itu sampai nggak mau makan ikan. Konon ada cerita Imam Nawawi Banten, itu yang sangat alim, Imam Nawawi Al-Bantani, itu hidupnya di pinggir lautan, di Tenara. Saya pernah datang ke sana. Beliau alim luar biasa.
dan tidak pernah makan ikan. Ada orang pernah tanya kepada beliau, menguji kecerdasannya Imam Nawawi. Dia bertanya dengan 3 huruf saja, kirim surat, kaifah, kaif, bagaimana? Maksudnya ini apa maksudnya? Orang alim tahu maksudnya itu kaifah. Bagaimana kamu jadi orang alim padahal kamu hidup di pinggir pantai? Kamu kan makan ikan. Soalnya 3 huruf maknanya panjang. Orang cerdas ini, yang tanya cerdas, yang ditanyai cerdas. Dijawab oleh Imam Nawawi dengan 2 huruf lebih sedikit. Pertanyaannya 3 huruf, kaifah, kaf ya fa, kaifah, bagaimana? Maksudnya bagaimana kamu jadi orang alim hebat? Kamu hidup di pinggir laut, kamu kan makan ikan. Sebagian orang kan nggak mau makan ikan. Imam Nawawi menjawab dengan 2 huruf saja, kot, kof dan tok, kot. Artinya blas. Orang cerdas. Ditanyai 3 huruf, jawabnya 2 huruf. Kaif, gimana? Jawabnya kot, blas. Dia nggak pernah makan ikan. Jadi ulama dulu ada yang nggak mau makan ikan. Karena apa? Ikan ikut mendoakan. Ya, tapi saya kira ini ya, itu pilihannya. Kalau orang sekarang bilang, wah ikan itu protein, nggak makan ikan, wah, ya itu silahkan. Memang tidak ada larangan makan ikan, tak ada dalilnya. Cuma mungkin ulama dulu itu ada yang sedemikian zuhudnya sampai nggak mau makan ikan. Ya ini dalilnya. Sebab ikan di laut ikut mendoakan. Kak Tego, maksud juga dimakan. Kira-kira. Nah, itu ya pilihan. Tapi tidak berarti haram ya. Boleh. Ada riwayat sahabat dulu makan ikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Oh ini ketril titik. Man salaka tariqan yatlubu fi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Nabi bersabda, man siapa orang salaka berjalan menempuh tariqan jalan, siapa orang pergi menempuh perjalanan yatlubu fihi, di mana dia mencari di dalam perjalanan itu ilman, ilmu. Siapa orang yang pergi ke pesantren, pergi ke madrasah, pergi majlis taklim, salakallahu bihi, maka Allah jalankan dia tariqan pada jalan min turukil jannah, di antara jalan-jalan surga. Jadi berjalan ngaji itu sama dengan pergi berjalan menuju taman surga. Sebab dulu orang itu ngaji jalan. Saya kemarin baru pulang minggu lalu dari Uzbekistan. Saya datang ke makam Imam Bukhari. Makam Imam Bukhari di Samarkand, di kota sebelah Samarkand, Astag. Itu Imam Ghazali dulu menempuh perjalanan dari Bukhara. Bukhara ini daerah Uzbekistan di Asia Tengah. Dari Bukhara beliau berjalan mencari ilmu, diantar oleh ibunya dan kakaknya. Naik onta, bayangkan dari Asia Tengah ke Arab berapa ribu kilometer. Ketika beliau berusia 16 tahun. Berapa lama dia berjalan itu? Selama 45 tahun. Ngajinya Imam Bukhari hebat. 45 tahun baru pulang. Gak kayak santri sekarang 40 hari udah 3 kali pulang. Imam Bukhari 45 tahun. Ngajinya jauh dari Bukhara, dari Asia Tengah ke Arab, ke Yaman, ke Hijaz, ke Syam, ya. Demi mencari ilmu. Zaman dulu belum ada internet, belum ada ngaji online, ya kan? Zaman dahulu belum ada ngaji online, ya. Makanya ngajinya harus jalan naik apa? Onta berpuluh-puluh tahun. Hari ini kita ngaji berangkat atau online. Ya. Hari ini saya sekarang ini ngaji, ya. Mungkin yang dengar hari ini ada dari Aceh, ada dari ini ngaji ini disiarkan online oleh LDNU ke seluruh Indonesia. Hari ini orang Aceh bisa ngaji dalam waktu yang sama. Orang Medan, orang Lampung. Saya hari ini berada di Malang. Waktu yang sama orang Kalimantan ngaji, orang Jakarta ngaji. Inilah kemajuan teknologi. Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini ngaji bisa